Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 23 dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja session ke 23 nya. Di episode sebelumnya, Wan Hai telah mengirimkan 5 orang bawahannya untuk memasuki alam Qingzi kali ini dan memeriksa tim Xiaoyang. Lalu mereka berlima pun berhasil memasuki alam Qingzi dan mereka melihat tim Xiaoyang ini sedang berkultivasi dan meningkatkan kekuatan mereka. Namun mereka ketahuan oleh Dongyan. Lalu Dongyan membuat mereka tidak bisa bergerak. Saat Wu Tianyu dan juga Lei Bo mengetahui itu, Wu Tianyu segera memotong tubuh mereka menjadi 2 bagian. Lei Bo juga langsung menyambarkan petir miliknya kepada tubuh mereka berlima. Singkirkan mereka. Mungkin mereka pasti akan membocorkan apa yang mereka lihat di sini. Jadi jangan sampai informasi ini bocor keluar. Jadi sebenarnya kita sudah ditunggu untuk keluar dari alam Qingzi ini, ucap dari Lei Bo. Tetapi saat ini Wan Hai sedang menunggu informasi dari kelima orang itu, dan saat ini Wan Hai telah menerima informasi itu sebelumnya. Dan tatapan Wan Hai pun lalu tiba-tiba mengganas. Sialan, ternyata mereka baik-baik saja di sana. Malah mereka sedang melakukan kultivasi. Ternyata musuh kita memang masih hidup, dan bahkan mereka sedang berkultivasi di dalam sana. Bagaimana ini? Ucap dari Wan Hai. Lalu Wan Hai langsung menghancurkan selip batu giok yang ada di telapak tangannya dengan sangat keras. Dan niat membunuhnya yang sangat kuat pun langsung melonjak di matanya. Mereka bilang tidak ada bahaya di dalam sana. Jika memang begitu adanya, kita akan segera masuk dan mencari musuh kita itu, ucap dari Wan Hai. Dia telah menerima berita itu sebelum kelima bawahannya itu mati. Aku sangat yakin dengan informasi ini. Lagi pula, kelima orang itu tidak akan mungkin mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk menipuku saja, ucap dari Wan Hai. Mendengar itu, keempat orang lainnya seperti tidak begitu percaya dengan informasi Wan Hai ini. Dan mereka tampaknya tidak ingin masuk ke dalam alam Qingzi. Aku rasa kita tidak perlu mengambil resiko, ucap dari Yao Zie. Mereka telah membunuh 2 petarung fight tingkat bintang 8 dari istana surgawi kita, serta beberapa petarung yang lebih lemah. Istana surgawi pasti akan memberikan hadiah yang besar jika kita berhasil menangkap mereka. Apakah kalian tidak ingin melepaskan kesempatan ini begitu saja? Ucap dari Wan Hai. Tunggu dulu, lagi pula aku yakin dengan informasi yang telah diberikan oleh bawahanku itu. Faktanya orang-orang ini bisa berlatih dengan aman di dalam sana. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tidak ada bahaya di dalam sana, bukan? Terlebih lagi, aku telah menunggu cukup lama di sini. Kita harus mengambil resiko jika ingin mendapatkan hasil yang memuaskan, ucap dari Wan Hai lagi. Xiao Yao sedikit heran dengan mendengar ucapan Wan Hai ini. Sepertinya dia memperhatikan ada sesuatu yang aneh dengan Wan Hai. Ini jelas bukan gayamu dalam melakukan sesuatu. Bukannya kamu selalu enggan untuk mengambil resiko. Mengapa kali ini kamu begitu tertarik pada hal-hal semacam ini sekarang? Apa ada hal yang lainnya yang kami tidak ketahui tentang mereka? Tanya dari San Yao. Yao Zi, Zongdong, dan juga Shaoqi sama-sama merasa sedikit aneh kepada Wan Hai saat ini. Wan Hai pun langsung menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang aku sembunyikan dari kalian. Hanya saja, jika kita menyerah untuk terus menunggu di sini, usaha kita mungkin akan menjadi sia-sia sekarang. Mungkin akan lebih baik kita segera menyelesaikan ini sekarang. Kita masih bisa mendapatkan hadiah dari istana surgawi itu. Tetapi jika mereka sudah keluar dari sana dan meningkatkan kekuatan mereka, dan kekuatan baru mereka sangatlah lebih kuat dari sekarang, maka itu akan lebih merepotkan. Baiklah, kalau begitu aku tidak ingin membantumu. Sampai jumpa lagi, ucap dari Xiao. Tetapi Yue Zhe juga kemudian langsung pergi dari sana. Maaf, aku juga tidak tertarik. Selamat tinggal, ucap dari Yao Zie.
Mungkin mereka takut dengan tim Sioyen ini, apalagi mereka sedang melakukan kultivasi di dalam sana. Jika sebelumnya tim Sioyen ini bisa mengalahkan dua orang yang berada di tahap fighting tingkat bintang 8, apalagi jika nanti tim Sioyen keluar dari sana dan sudah meningkatkan kekuatannya. Ketika keduanya hendak pergi, Huan Hai lalu merasa marah. Jika mereka pergi semua, Zhao Qi dan juga Zhou Dong pasti akan ikut pergi. Tanpa bantuan mereka, Huan Hai pasti akan kalah kali ini. Semuanya tunggu sebentar, aku akan memberitahu kepada kalian. Identitas mereka sebenarnya agak aneh, meskipun aku tidak bisa memastikannya dengan sendiri. Tetapi sejauh yang aku tahu, orang-orang dari dunia bawah ini, di antara mereka, aku yakin ada alasan khusus mengapa Cao Ge dan juga Guan Er telah dibunuh. Jika kalian menangkap mereka, kalian pasti akan dapat memberikan kontribusi yang besar untuk Istana Surgawi. Karena mustahil Cao Ge dan juga Guan Er mati begitu saja. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh mereka berdua. Atau kelompok ini takut bahwa Cao Ge dan Guan Er bisa kembali ke Istana Surgawi dengan membawa kabar yang sangat mengejutkan. Kalian akan memiliki kesempatan untuk mempelajari hukum pilar surgawi setelah misi ini selesai, ucap dari Huan Hai. Xiao Yao dan juga Yao Zie yang akan pergi pun segera berhenti. Dan sepertinya setelah mendengar alasan ini, mereka merasa bahwa apa yang diucapkan oleh Huan Hai ini masuk akal. Karena tidak mungkin kematian Cao Ge dan juga Guan Er ini hanya sebuah kebetulan saja. Pasti tim Sioyen ini takut bahwa Cao Ge dan juga Guan Er akan membocorkan sesuatu kepada Istana Surgawi. Oh, dunia bawah ya. Ucap dari Xiao. Huan Hai pun lalu mengangguk. Setelah semua orang mendengar tentang dunia bawah, ekspresi mereka sedikit menegang. Mereka jelas tahu kekuatan dari dunia bawah ini. Tepat sekali. Makanya, aku panggil kalian semua untuk datang ke sini membuat persiapan yang lengkap kali ini, ucap dari Huan Hai. Apa kamu yakin bahwa kita bisa mengalahkan mereka? Tanya dari Xiao. Seperti yang aku katakan sebelumnya, ada satu hal yang bisa aku jamin, yaitu tidak ada seseorang fighting god bintang 9 di antara mereka. Jadi selama kita berlima bergabung, kita pasti akan menangkap mereka. Jika kalian semua bersedia, aku akan segera memasuki alam Kingzi bersama-sama, ucap dari Huan Hai. Selama tidak ada seseorang fighting god bintang 9, aku tidak akan takut untuk bergabung bersama kalian semua. Lagi pula, mereka benar orang-orang dari dunia bawah, bukan? Mereka harus kita bunuh, ucap dari Zhong Dong dan juga Zhao Qi. Lalu bagaimana menurut kalian berdua? Tanya dari Huan Hai sambil menatap ke arah Xiao dan juga Yuaizi. Baiklah, aku harap apa yang kamu katakan tadi itu adalah benar, ucap dari Xiao. Akhirnya mereka pun semuanya setuju dan dengan gagasan Huan Hai ini. Setelah beberapa saat kemudian, beberapa kapal besar mereka secara perlahan memasuki lubang teleportasi untuk memasuki alam Kingzi. Pada saat yang sama, sebagian besar mata air spiritual di sini telah menghilang karena sudah diserap oleh tim Xiaoyan. Dan Xiaoyan saat ini telah berhenti menyerap sumber gas dewanya. Dan sekarang fondasi sumber gasnya telah mencapai 24 juta. Alasan mengapa Xiaoyan mampu mencapai pertumbuhan yang sangat luar biasa ini, itu karena Xiaoyan telah menerobos belenggu yang ada di tubuhnya sebelumnya. Tentu saja, itu juga karena mata air sumber gas dewa yang ada di sini memang menyediakan sumber gas dewa yang cukup kaya dan sangat murni. Sehingga Xiaoyan bisa membuat terobosan ini. Selama dia selamat dari malapetaka, Xiaoyan akan bisa menerobos ke fighting god bintang 7. Dan pada saat ini, Xiaoyan kembali bertemu dengan Zie di dalam ruangan dimensi di menara Zinzennya. Wey, kecepatannya sangatlah luar biasa. Oh ya, kecepatan peningkatanmu jauh lebih cepat dari yang aku bayangkan. Sebelumnya, aku telah berjanji kepadamu bahwa aku akan membawa kamu ke medan perang kuno kali ini. Kamu akan menjadi salah satu pejuang di sana. Dan aku akan memberikan kamu tugas untuk membunuh 100 musuh. Suara Zie secara perlahan terdengar di telinga Xiaoyan ini.
Lalu pandangan di sekitarnya pun langsung berubah tiba-tiba dan suara pertempuran yang membengkakkan telinga pun menyebar. Shen segera ditempatkan di tengah-tengah medan peperangan kali ini. Dan sebelum dia bisa bereaksi, kejutan ledakan yang terjadi langsung mengguncang Xiaoyan sejauh 100 meter. Darah pun langsung melonjak dari tubuhnya. Dan semua yang ada di depannya saat ini tampak sangat nyata. Woi, gelut anjing. Woi, begitulah suara-suara pertempuran di Indonesia biasanya. Sebuah bayangan hitam lalu bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan masih belum pulih. Untungnya, ada cahaya pedang yang melintas di sampingnya dan membelah bayangan-bayangan hitam itu menjadi dua bagian. Lalu seseorang pria dengan pedang panjang yang berlumuran darah dengan pakaian yang terlihat compang-camping muncul di depan saya. Untungnya aku berhasil menyelamatkanmu tepat waktu, ucap dari pria itu. Setelah berbicara, pria yang membawa pedang panjang itu pun terus membunuh musuh-musuhnya yang ada di sekitaran saya. Dan saat ini, Xiaoyan segera mengeluarkan pedang Bang Huang Guangzong di pundaknya. Semua pemandangan di sekitarnya benar-benar tampak nyata bagi Xiaoyan kali ini. Pada saat ini, ia berada di lautan Poit, tetapi ruangan di sekitarnya tiba-tiba hancur dan hampir tidak ada pulau atau tempat yang utuh di sini karena semuanya hampir hancur. Melihat dari kejauhan, semua tempat ini hanya dipenuhi dengan musuh saja. Bayangan hitam itu pun melesat lagi. Xiaoyan segera meningkatkan sumber gasnya, dan pada saat ini Xiaoyan menemukan bahwa sumber gas dan semua kekuatannya memang benar-benar terasa nyata. Bayangan hitam itu pun mulai mendekat. Bayangan hitam itu adalah binatang buas yang belum pernah Xiaoyan lihat sebelumnya. Ia dipenuhi dengan tentakel berwarna biru. Bentuknya seperti gurita raksasa dan kecepatannya sangatlah cepat. Tubuhnya juga dipenuhi dengan cahaya listrik. Xiaoyan segera melambaikan pedang Bang Huang Guangzong di tangannya dan menuangkan api dan petir ke dalamnya untuk menghadapi monster tentakel yang menyerangnya dengan kecepatan tinggi. Xiaoyan harus menghancurkannya dengan satu serangannya kali ini saja. Spring buar. Monster tentakel itu lalu dipukul mundur dan terus mengayunkan tentakel-tentakelnya. Sementara itu, Xiaoyan terus menyerangnya dengan pedang Bang Huang Guangzong dan menghancurkan monster tentakel itu sampai mati. Saat tang ting dung, buah, bebek 2000, buah. Kamu cepatlah ikut aku, ucap dari sebuah suara yang datang dari samping Xiaoyan saat ini. Saat melihat ke arah samping, Xiaoyan melihat seorang wanita dengan armor yang rusak parah. Dapat dilihat bahwa dia telah bertempur dengan sangat sengit sebelumnya. Dan ada beberapa orang juga di belakangnya. Kamu hanyalah seseorang fighting god bintang 7. Kenapa kamu bisa ada di sini? Tanya dari wanita itu sambil memandang ke arah Xiaoyan dengan kebingungan. Bagaimana caraku untuk menjelaskannya ya? Ucap dari Xiaoyan. Kalau begitu, kamu berasal dari faksi mana? Tanya dari wanita itu dan lagi-lagi membuat Xiaoyan kebingungan. Aku dari aliansi dewa. Aliansi dewa, ucap dari saya. Dia hanya bisa menyebut jawaban yang asal saja. Wanita di depannya pun lalu mengkerutkan keningnya ketika mendengar jawaban Xiaoyan itu. Aliansi dewa, ucap dari wanita itu berbalik bertanya kepada Xiaoyan. Hati Xiaoyan pun menegang dan dia bertanya-tanya. Apakah dia tadi memberi jawaban yang salah atau tidak? Tunggu dulu, aku juga dari aliansi dewa. Tetapi kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Ucap dari wanita itu sambil menatap terus ke arah Xiaoyan. Yang mulia Sigo, ada begitu banyak orang dari aliansi dewa. Ya, itu normal-normal saja jika Anda belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Jika Anda membutuhkan dukungan dari barisan depan medan perang, jangan buang-buang waktu Anda di sini sekarang, ucap dari seseorang pria yang ada di belakang wanita itu. Dan ternyata wanita itu bernama Sigo. Wanita bernama Sigo itu kemudian menatap Xiaoyan dengan sangat serius. Kamu segera keluar dari sini. Jika kamu bertemu dengan monster tingkat raja dengan kekuatanmu saat ini, maka kamu pasti akan mati, ucap dari Sigo.
Setelah dia selesai berbicara, Zigo dan kelompoknya pun hendak langsung pergi dari sana. Tunggu sebentar. Yang mulia Zigo, bisakah kamu membawaku bersamamu kali ini? Tanya dari saya. Saudaraku, janganlah membuat masalah. Kekuatanmu hanya fighting tingkat bintang 7 saja. Dan kekuatan seseorang fighting tingkat bintang 7 sepertimu tidak akan cukup untuk membunuh monster-monster yang ada di sini. Perang ini bukan hanya tentang teman atau permainan anak-anak. Jangan sembrono di sini, ucap dari pria di belakang Zigo. Mungkin saja aku bisa membantu kalian hanya, walaupun itu hanya sedikit, ucap dari saya. Selesai Xiaoyan berbicara seperti itu, Immortal Flame pun langsung muncul di telapak tangan Xiaoyan. Dan semua orang pun terkejut ketika mereka melihat fluktuasi dari Immortal Flame yang ada di tangan Xiaoyan kali ini. Bukankah itu Heart Flame? Baiklah, tetapi izinkan aku menjelaskan terlebih dahulu bahwa tugas kita saat ini adalah untuk menghadapi monster-monster tingkat raja. Kekuatannya sebanding dengan seseorang petarung fighting ke bintang 9. Dan jika kamu melakukan hal yang ceroboh, mungkin kamu akan mati, ucap dari Zigo. Setelah itu, Zigo pun lalu setuju. Semua orang yang lainnya pun tidak bisa mengatakan apa-apa. Mereka harus tetap mengikuti keputusan Zigo ini. Sebaiknya kamu harus lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai kehilangan nyawamu itu, ucap dari pria yang ada di samping Zigo. Meskipun kata-kata pria ini tidaklah baik, dia sebenarnya sangat khawatir kepada Xiaoyan. Dan mendengar itu, Xiaoyan pun hanya tersenyum dan mengangguk. Terima kasih atas perhatian Anda kali ini. Aku pasti akan lebih berhati-hati lagi. Dan aku tidak akan membuat kalian repot, jawab dari Xiaoyan. Di bawah kepemimpinan Zigo, mereka masuk ke sebuah pulau yang sudah hampir hancur. Yang mulia Zigo, dari mana para penyembur ini berasal? Tanya dari Xiaoyan ketika merasa masih di dalam perjalanannya. Apa? Penyerbu? Penyerbu ini berasal dari alam iblis aneh, ucap dari Zigo. Alam iblis aneh? Tanya dari Xiaoyan. Dia baru pertama kali mendengar nama alam itu. Tampaknya dunia Senki telah diserang oleh banyak alam. Dan alam iblis ini mungkin adalah salah satunya. Kali ini alam iblis aneh telah mengirimkan banyak pasukannya. Mereka berencana untuk mengambil keuntungan dari sini. Mereka pasti sudah tahu bahwa kita telah diserang belum lama ini bukan? Dan kita masih berusaha untuk pulih saat ini. Ini benar-benar penyergapan yang sangat kejam. Dan mereka juga telah meremehkan dunia Senki kita kali ini, ucap dari Zigo. Pada saat ini, mereka telah memasuki pulau yang hampir hancur itu. Dan tanahnya saat ini penuh dengan reruntuhan. Jelas bahwa sebuah pertempuran sengit telah pecah di sana. Mereka ada di langit barat laut. Ayo kita pergi ke sana, ucap dari Zigo. Semua orang pun segera bergerak dan langsung melesat ke arah barat laut. Semua orang sedikit terkejut karena Xiaoyan bisa mengimbangi kecepatan orang-orang ini. Tidak lama kemudian, terdengar suara pertempuran sengit dari kejauhan. Dan dari kejauhan masih ada beberapa orang yang sedang berjuang untuk melawan para monster. Tetapi kebanyakan dari mereka semuanya sudah diambang keputusasaan. Dan monster tingkat raja ini bukanlah level monster yang bisa mereka lawan. Meskipun para monster ini bentuk tubuhnya seperti manusia, tetapi mereka memiliki sayap dan mereka bisa terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak hanya itu, ada duri panjang yang berada di tangan mereka. Dia langsung meningkapkannya ke arah orang-orang yang ada di hadapan mereka. Ketika duri panjang dari monster itu hendak mengenai seseorang, ada sebuah cahaya yang melintas. Denting! Duri panjang itu pun berhasil ditahan. Kemudian monster itu lalu memutar kepalanya dengan sangat ganas. Ada 4 mata di wajahnya. Ini membuat monster itu tampak mengerikan dan menakutkan. Semua orang segera mengikuti Zigo. Dan tanpa sepatah kata pun dari mereka, mereka langsung menyerang monster itu. Setang ting tung tang ting tung tang ting tung bret 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 bret. Buar. Xiaoyan pun tidak terburu-buru untuk menyerang kali ini. Dia lebih dahulu untuk mendatangi orang-orang yang telah terluka parah. Lalu dia mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan memberikannya kepada semua orang yang terluka itu. Melihat itu, orang-orang yang terluka pun mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan. Lalu mereka mengambil pil obat dari tangan Xiaoyan satu persatu. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya?
Akankah Xiaoyan ini berhasil lulus ujian dari Zia ya? Kali ini dia Xiaoyan kayaknya masuk ke alam mungkin masa lalu ya, ketika dunia Senki ini diserang dan memang aliansi dewa ini masih berada di kendali Supreme ya. Supreme, padahal reinkarnasi Supreme adalah Xiaoyan itu sendiri. Nantikan video gue berikutnya dan nantikan keseruannya, dan semoga gue selalu bisa hibur kalian dengan setiap malam. Ya, tanpa banyak basa gue belepotan ya. Terima kasih semuanya. Gue selalu ucapin terima kasih banyak banget buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.